Baik, mohon perhatian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sebuah agenda pertemuan yang mungkin bisa dikatakan rutin, bisa jadi tidak rutin juga ya, tergantung situasi dan kondisi yang mana pada saat ini saya rasa kondisinya memerlukan. Jadi perlu kita lakukan pertemuan akademik ini karena ada beberapa informasi-informasi yang perlu disampaikan oleh program studi sehingga kalian di dalam melaksanakan kegiatan akademiknya tidak ada mengalami kendala. Ya, pada pertemuan yang pertama yang sebelum ini saya sudah sampaikan bahwa kegiatan PKL kemudian kegiatan skripsi ini sangat kegiatan yang sangat riskan sekali ya, karena kalian belum tentu akan bisa menyelesaikan kegiatan ini selama 6 bulan, belum tentu juga selama 12 bulan, belum tentu juga 18 bulan atau 24 bulan. Ini sangat riskan sekali, sangat bergantung banyak hal, bergantung kepada pribadi, ya, kepahaman kalian bagaimana menjalankannya, bergantung juga pada dosen, jadi banyak faktor. Yang pada intinya kami selaku pengelola program studi, saya dan Pak Farik mencoba untuk merapikan hal tersebut. Kami berusaha semaksimal mungkin supaya kalian optimal di dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan memang khusus pada PKL dan skripsi saja pertemuan ini. Disebabkan karena kalau mata kuliah yang lain sudah jelas 6 bulan kalian pasti akan selesai perkara nilainya A, B, C, D atau E itu pasti akan selesai kuliahnya. Tetapi PKL dan skripsi belum tentu. Maka dari itu kami akan terus melakukan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan hal ini supaya jadi bumbunya telat. Ya, jadi saya akan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Apabila memang diperlukan untuk melakukan pertemuan, maka kita akan terus melakukan pertemuan. Ya, saya akan men-share slide yang mana slide ini adalah bahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan insya Allah tidak lama. Saya estimasikan kurang lebih mungkin membutuhkan waktu setengah jam kalau tidak ada halangan ya. Atau mungkin bahkan kurang dari setengah jam. Kemudian nanti kita akan ada sesi diskusi bagi teman-teman yang belum memahami. Ya, pada website program studi BDP, saya dan Pak Farik merilis sebuah SOP yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan PKL dan skripsi. Nah, SOP-nya kurang lebih seperti yang kalian dapat perhatikan pada screen yang saya share ya. Nanti silakan SOP ini dipelajari sendiri. Ini sudah tersedia di dalam pada website program studi BDP. Nanti kalian download. Isi dari SOP tersebut adalah bagaimana melaksanakan kegiatan PKL mulai dari pengajuan judul, melaksanakan pelaporan hasil, evaluasi, ya kemudian ada bagan alirnya juga. Begitu juga dengan skripsi, bagaimana mengajukan tema, judul, ya pembimbingan skripsi, kemudian seminar hasil, ujian akhir, dan evaluasi. Begitu juga seperti PKL, skripsi pun juga memiliki bagan alir. Nah, isi dari SOP ini akan saya bahas secara lebih detail. Nanti kalian bisa ambil filenya ini pada website Prodi BDP. Saya akan bahas lebih detail per kegiatan yang saya rasa perlu atau banyak mahasiswa yang miss di situ. Ya, antara lain ada 4 poin yang akan menjadi pokok pembahasan kita, yaitu terkait dengan PKL. Ini adalah informasi bagi mahasiswa yang sedang memprogram PKL. Kemudian masih tentang PKL, ini informasi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan PKL. Ya, kalau yang telah melaksanakan PKL, maka ini yang seangkatan dengan kalau bimbingan saya di situ ya, ada Siva, kemudian ada Fisma, ya Indriatun dan yang lain-lain yang seangkatan dengan mereka. Kemudian skripsi, maka ini juga adalah ini sama. Antara dua hal ini, yaitu mahasiswa yang telah melaksanakan PKL, mereka lah yang
mengajukan atau memprogram skripsi di awal-awal. Nah, jadi informasi antara kedua topik ini ditujukan untuk mahasiswa yang sama. Nah, kemudian terakhir, bagaimana ada informasi tambahan untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi yang dalam fase atau sedang dalam tahapan sedang menjalankan penelitian, ya, bukan sedang mengajukan tema. Ya, jadi target saya 4 poin ini yang akan menjadi topik pembahasan pada pertemuan akademik kali ini. Saya akan awali mulai dari topik yang pertama, yaitu mahasiswa yang sedang memprogram PKL. Nah, bersamaan dengan pembahasan ini saya akan mengumumkan hasil seleksi usulan-usulan yang masuk terkait dengan PKL dan skripsi, yaitu usulan judul. Itu beberapa sudah kita setujui dari awal dan sudah kita infokan, tetapi ada beberapa yang ditolak, tetapi saat ini posisinya kalau tidak salah semua sudah disetujui. Dan itu akan saya umumkan secara resmi melalui forum ini juga. Termasuk juga yang skripsi, nanti kita akan umumkan siapa yang diterima judulnya, temanya, kemudian pembimbingnya juga. Ya. Baik, kita mulai dari yang pertama, mahasiswa yang sedang memprogram PKL. Ya. Yang pertama, saya perlu menginformasikan adik-adik bahwa kegiatan PKL itu diambil semenjak kalian ini memprogram PKL, maksud saya ya, memprogram PKL pada KRS, ya, pada saat kalian mengisi KRS di SIA. Nah, memprogram PKL pada SIA tersebut dilakukan semenjak kalian mengajukan lokasi dari awal, mengajukan lokasi judul, ya seperti yang dilakukan sekarang ini, sampai nanti nilai PKL-nya keluar. Ya, karena ada kasus mahasiswa angkatan-angkatan yang lalu, angkatan yang sekarang kalau tidak salah 2016 ya, disebabkan karena COVID kemarin yang 1 semester yang lalu, itu mereka PKL-nya edisi bulan Januari. PKL edisi bulan Januari. Artinya kan mengambil program PKL ini di sebelum bulan Januari, yaitu pada semester yang sebelumnya. Nah, disebabkan karena COVID, maka pasca atau lebih tepatnya semester genap di tahun 2019-2020 mereka tidak bisa melaksanakan seminar PKL, dan seminar PKL-nya baru bisa dilaksanakan di semester ini. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah ada beberapa yang terlewat tidak memprogram ulang kegiatan PKL-nya pada saat melakukan KRS. Nah, kondisi yang seperti ini menyebabkan mahasiswa yang bersangkutan tidak bisa melakukan seminar PKL. Disebabkan karena dia tidak memprogram. Nah, maka dari itu saya mengingatkan kepada adik-adik ini. Jadi, kegiatan PKL itu selesai bukan pada saat kalian selesai melakukan di lapangan. Belum. Bahkan juga belum selesai kalau kalian sudah melaksanakan seminar PKL, itu masih belum juga. Kegiatan PKL dinyatakan selesai, yaitu pada saat nilainya sudah dikeluarkan pada SIA. Jadi kalian harus mengecek di SIA. Ketika nilai sudah keluar di SIA, maka kegiatan PKL dikatakan selesai, dan di semester itulah kalian terakhir memprogram PKL melalui SIA pada saat KRS-an. Nah, selama nilai PKL tersebut belum keluar, maka meskipun semesternya sudah berpindah, tetap harus memprogram di SIA. Ya, ini belajar dari pengalaman kakak tingkat yang lalu, bahwa banyak yang terjadi seperti itu, karena merasa sudah selesai PKL-nya, merasa sudah ujian, ya, meskipun tetapi tinggal kurang satu saja, mengumpulkan hard copy di di bagian administrasi prodi ke Mbak Yuli. Dia tidak mengumpulkan hard copy, sehingga Mbak Yuli juga tidak menginput nilai ke SIA karena tidak mengumpulkan. Nah, lewat 1 semester kemudian tidak memprogram KRS, nah ini akan menjadi masalah. Ya, jadi kalian harus memastikan betul baik-baik bahwa jangan sampai terlewat. Bagi yang belum keluar nilainya, maka dia harus tetap memprogram PKL pada saat melakukan KRS. Ya. Nah, kemudian saya akan mengumumkan usulan judul yang kemarin, usulan judul PKL yang yang masuk yang terakhir ya. Ya, kalau tidak salah ini dia. Ya, nah usulan judul ini
Ini juga posisinya sudah ada, sudah tersedia. Ini bisa terlihat enggak yang saya share nih? Coba 1-2 orang tanggapi, aktifkan mikrofonnya. Terlihat apa tidak yang saya share ini? Bisa, Pak. Tidak, Pak. Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Ada yang kelihatan, ada yang enggak? Siapa yang enggak tadi? Trimulyo, enggak kelihatan ya? Bisa kita zoom sendiri, Pak. Jelas, Kelihatan, jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Bisa jelas. kita zoom dari layar sendiri. Oke, jelas ya, kelihatan ya. Nah, ini adalah hasil hasil seleksi kami, saya dan Pak Farik terkait dengan usulan judul yang masuk untuk kegiatan PKL, dan ini sifatnya final ya, jadi semuanya sudah disetujui. Kalau tidak salah yang mengajukan ada 41 orang dan 41 ini disetujui. Ada yang melakukan PKL-nya di balai, ada yang melakukan PKL-nya di di rumah ya, sesuai dengan pilihan masing-masing, dan kami juga memberikan opsi seperti itu, yang mau di balai silakan, yang mau di rumah juga silakan ya. Nah, pengumuman ini bisa kalian ambil atau kalian download di website Prodi BDP. Nanti kalian cek di submenu PKL ya, di situ ada submenu PKL, kemudian cari dah pengumuman judul beserta pembimbing PKL yang sudah dirilis oleh Prodi BP ya. Jadi ini nanti kalian bisa cek ke situ di website. Nah, kemudian kembali lagi ke PowerPoint. Bagi yang sudah disetujui judul PKL-nya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus segera mengurus surat izin. Ini harus diurus segera. Karena ya ada kemungkinan lokasi akan terjadi yang namanya penumpukan, disebabkan kemarin pada periode yang kemarin, periode masa COVID yang lalu, banyak kegiatan PKL mahasiswa yang sudah masuk kemudian dibatalkan. Nah, tidak menutup kemungkinan yang dibatalkan pada periode lalu mereka masukin lagi surat izin ke lokasi balai yang baru. Artinya ada kemungkinan akan terjadi penumpukan di situ, sehingga yang akan diizinkan, logikanya yang akan diizinkan untuk melaksanakan PKL di balai tersebut adalah yang lebih dahulu memasukkan izin. Nah, maka dari itu supaya kalian untuk sebagai langkah antisipasi supaya judul pelaksanaan PKL kalian bisa dilaksanakan di balai yang diinginkan, setelah dapat pengumuman tersebut ya yang kalian download dari web nanti itu, harus segera hubungi Mbak Yuli. Segera hubungi Mbak Yuli untuk segera dibuatkan surat izin surat izin untuk melaksanakan PKL sesuai dengan lokasinya masing-masing. Nah, kemudian setelah selesai mengurus surat tersebut, Mbak Yuli sudah membuatkan, ya sudah kalian berkoordinasi dengan balainya, dan kalian melaporkan kepada kami apabila kondisinya ternyata balainya tidak menerima. Dan itu dalam kondisi yang seperti ini, kita tidak bisa tidak bisa terelakkan ya, disebabkan karena memang kondisinya ya, karena pandemi ini mungkin bisa jadi balainya membatasi, perusahaannya hanya membolehkan yang PKL atau yang magang di tempat mereka hanya 4 orang, sementara yang saat ini yang sudah berjalan ada 3 orang, jadi yang diperbolehkan 1. Nah, misalnya seperti itu, bisa jadi ada kemungkinan yang seperti itu. Nah, maka dari itu apabila kalian menemukan kasus yang seperti itu, segera melapor ke program studi sehingga kita carikan sama-sama solusinya. Apakah kalian mengajukan ulang lagi ke tempat yang baru ya, ataukah mau melakukan ya sudah kalau begitu PKL di rumah saja. Nah, itu sifatnya kita berikan pilihan, terserah kalian mau jalankan yang seperti apa sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Jadi bagi yang sudah ditentukan judulnya, kemudian pembimbingnya, langkah pertama segera bikin surat izin, kemudian segera mengurus perizinan ke lokasi balai, instansi atau perusahaan yang menjadi lokasi PKL. Nah, kemudian perhatikan bagi yang mengambil PKL bersamaan juga mengambil program KKN, maka waktu pelaksanaan PKL-nya ini dilaksanakan setelah kegiatan KKN selesai. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Jadi kami menyarankan kalian selesaikan KKN dulu, baru setelah itu PKL.
Nah, kemudian bagi yang sudah menghubungi lokasi balai, instansi, perusahaan yang menjadi lokasi PKL, kemudian ada informasi bahwa di sana diterima, maka segera kalian lakukan komunikasi dengan dosen pembimbing untuk menyelesaikan proposal. Siapa dosen pembimbingnya itu sudah kami informasikan melalui website Prodi BP. Tadi file yang saya kirimkan itu ya, di situ ada lokasi judul, lokasi, kemudian pembimbing PKL-nya. Ya, kemudian ini tadi kalian melaporkan kepada program studi apabila usulan judulnya ditolak oleh lokasi PKL masing-masing ya. Seperti itu informasi terkait dengan mahasiswa yang sedang memprogram PKL. Nah, kemudian informasi yang kedua, bagi mahasiswa yang telah melaksanakan PKL di lapangan. Nah, informasi ini ditujukan untuk golongannya yang sedang bimbingan saya ya, contohnya Syifa Fatimah, kemudian ada Elmi ya, ada Fisma Indriatun yang seangkatan dengan mereka sama Satya yang angkatan 2016. Bagi mereka yang segolongan atau seangkatan dengan yang saya sebutkan tadi, ini informasi untuk kalian ya, bahwa ini perhatikan ini ya. Seminar PKL ini dapat dilaksanakan maksimal 60 hari. Ini sebenarnya aturan sudah lama, hanya saya melihat di dalam pelaksanaannya banyak controllingnya tidak ketat. Nah, di dalam kami, saya dan Pak Farik mencoba ingin merapikan hal tersebut. Jadi kami akan ketat untuk mengawal aturan ini supaya benar-benar mahasiswa yang sudah melaksanakan PKL itu melakukan seminar maksimal 60 hari terhitung sejak hari terakhir kegiatan PKL. Ya, kami ingin merapikan hal tersebut karena ini konsekuensinya nanti kalau kalian tidak selesai urusan PKL maka kegiatan skripsinya juga akan molor ya, karena kalau salah satu syarat dari mulai mengerjakan skripsi adalah PKR-nya harus selesai. Nah, maka dari itu supaya skripsinya juga cepat dimulai maka kami menginginkan supaya bagi mahasiswa yang telah selesai melaksanakan PKL maka mereka diberikan waktu 60 hari dan kami akan terus mengontrol ini. Nah, terkait hal ini juga ada pemberitahuan yang sudah disebarkan melalui website. Pemberitahuannya kurang lebih seperti yang akan saya share, yaitu ini dia. Ya. Ini adalah surat pemberitahuan yang kami berikan yang akan kami kirimkan secara berkala, yang isinya bahwa memberitahu perkembangan seminar PKL bagi yang melaksanakan PKL. Ya, coba perhatikan, saya akan bacakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas akademik, program studi budaya perairan menyusun rekapitulasi pelaksanaan seminar PKL per tanggal 7 Oktober. Nanti kami akan terus mengupdate ini, nanti akan ada per tanggal 14 Oktober dan seterusnya. Sampai 60 hari ya. Seminar PKL ini dapat dilaksanakan maksimal 60 hari terhitung semenjak hari terakhir melaksanakan kegiatan PKL di lapangan. Nah, khusus bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL pada periode bulan Januari ya, berdasarkan edaran rektor dan dekan tentang pedoman akademik masa Covid-19, maka satu semester kemarin kita tidak hitung. Sehingga hari terakhir pelaksanaan PKL-nya terhitung tanggal 31 Agustus. Jadi bagi kalian yang melaksanakan PKL pada bulan Januari, ya tidak terhitung hari terakhirnya itu bulan Januari, tetapi terhitung hari terakhir pelaksanaan PKL pada tanggal 31 Agustus 2020. Sehingga mereka ini yang termasuk PKL bulan Januari ini akan termasuk seangkatan dengan yang melaksanakan PKL yang terakhir periode kemarin. Nah, kemudian perhatikan, apabila mahasiswa tidak bisa melaksanakan seminar hasil sampai pada batas waktu akhir tersebut, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan gugur dan wajib mengulang kegiatan PKL-nya. Dan saya sampaikan sekali lagi, saya dan Pak Farik akan tegas terkait dengan hal ini. Jadi benar-benar Pak, apabila ada mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan seminar PKL sampai batas waktu yang sudah ditentukan, akan kita nyatakan dapat dinyatakan gugur dan wajib mengulang kegiatan PKL. Ya. Jadi kami menghimbau supaya mahasiswa yang melaksanakan PKL ini untuk meningkatkan motivasi diri.
ya, meningkatkan intensitas pembimbingan PKL dengan pembimbingnya supaya dapat menyelesaikan seminar tepat waktu. Kami memiliki data mahasiswa-mahasiswa yang sudah melaksanakan seminar, itu satu paket dengan pemberitahuannya, kurang lebih seperti yang saya tampilkan di slide ini ya. Jadi berdasarkan data yang saya punya melalui website, ada sekitar 16 orang yang telah melaksanakan seminar PKL. Kemudian ada sekitar 1, 2 sampai total ini sampai 25 orang yang sudah terjadwal, atau berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang yang sudah terjadwal karena ini pertanggal 7 Oktober ya. Pertanggal kemarin. Nanti ini data akan kita update terus ya. Jadi akan ketahuan. Nanti mungkin minggu depan ini statusnya akan berubah, telah seminar. Nah, begitu juga dengan yang ini. Kita akan terus melakukan controlling terhadap kalian supaya kita mengetahui. Nah, mungkin nanti minggu depan ini seminar terus. Dan pemberitahuan ini kami sampaikan dua arah ya, tidak hanya kepada mahasiswa, juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang bersangkutan. Jadi dosen pun juga posisinya sudah tahu, mahasiswa saat ini posisinya tidak diperbolehkan seminar PKL lebih dari 2 bulan. Ya, maka dari itu kalian harus memanfaatkan momen ini. Terus dikejar pembimbingnya. Kapan saya seminar, Bu? Harus cepat. Karena saya mau skripsi, ya kan? Pokoknya intinya 2 bulan itu harus selesai semua, ya. Dan yang masih belum seminar cukup banyak, 67 orang. Totalnya ya 67 orang ya. Ya, ini akan kita terus lakukan pembaharuan, ya. Ya, kita kembali lagi kepada PowerPoint yang saya share ya. Perhatikan adik-adik, seminar PKL maksimal 60 hari terhitung sejak hari terakhir kegiatan PKL. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang sampai 60 hari belum juga melaksanakan seminar PKL sesuai ketentuan yang berlaku, maka dapat dinyatakan gugur dan wajib mengulang PKL. Laporan PKL ini boleh dikumpulkan maksimal 90 hari setelah PKL. Tentu dengan catatan 60 hari ini maksimal dia sudah seminar ya. Kalau 60 hari belum seminar, maka ini sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi laporan PKL karena sudah dinyatakan gugur, harus mengulang kegiatan PKL-nya. Jadi bagi yang sudah melaksanakan seminar, itu pun perhatikan ya, yang sudah melaksanakan seminar belum selesai tanggungannya. Dikatakan selesai apabila kalian sudah menyerahkan laporan PKL. Dan penyerahan laporan PKL tentunya ini yang sudah di-ACC oleh pembimbing, dikumpulkan maksimal 90 hari setelah seminar PKL. Ya, jadi acuannya setelah seminar PKL. Dan ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada buku pedoman akademik Fakultas Pertanian. Dan kami mengacunya ke sana. Bagi mahasiswa yang sampai 30 hari belum juga mengumpulkan laporan PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan mendapatkan sanksi berupa penurunan nilai PKL. Jadi misalnya ada yang sudah sebelum 60 hari melakukan seminar, kemudian pada saat seminar ternyata presentasinya bagus, penguasaan materinya bagus, menjawab pertanyaan bagus, kemudian dia mendapatkan nilai A oleh pembimbingnya. Tetapi setelah 30 hari dia tidak juga mengumpulkan laporan PKL, maka akan diberikan sanksi berupa pengurangan nilai. Jadi nanti pada saat dia mengumpulkan laporan, nilainya tidak lagi menjadi A, melainkan turun menjadi B, seperti itu. Itu kalau setelah 30 hari pasca seminar PKL belum juga mahasiswa tersebut mengumpulkan laporan PKL. Nah, kemudian kalau pengumpulan laporan PKL tidak dilakukan sampai hari ke-90 ya. Jadi sudah seminar tetapi tidak mengumpulkan laporan juga sampai hari ke-90 pasca seminar atau 3 bulan setelahnya, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mahasiswa tersebut dapat dinyatakan gugur dan wajib mengulang PKL. Jadi sanksinya sama dengan tidak melaksanakan seminar PKL maksimal 60 hari terhitung sejak hari terakhir kegiatan PKL di lapangan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah pengumuman yang kedua terkait dengan mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan PKL ya.
Baik, saya pikir 2 poin ini yang membahas tentang PKL. Silakan apabila belum menjawab. Maksudnya kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu. Nanti terakhir kita baru akan berdiskusi. Nah, kemudian informasi yang ketiga ini berkaitan dengan skripsi. Ya, yang pertama bagi mahasiswa yang sedang mengajukan tema dan judul skripsi. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, informasi ini akan bersinggungan dengan informasi yang ini. Ya, karena mahasiswa target informasinya sama. Mahasiswa yang setelah melaksanakan PKL inilah yang sekarang mengajukan untuk skripsi. Meskipun ada juga yang sudah lalu-lalu ya. Tapi mayoritas kebanyakan yang baru selesai melaksanakan PKL ini yang mengajukan skripsi. Nah, maka dari itu perhatikan informasi terkait dengan hal ini. Ya, program studi mengumumkan hasil seleksi tema dan judul penelitian. Dan ini sudah kami lakukan, silakan adik-adik dapat mengecek hasil seleksi tema dan judul penelitian tersebut melalui website program Prodi BDP. Dan saya akan share lagi juga apa yang akan kalian download nanti di website tersebut. Maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Ini adalah hasil seleksi kami terkait dengan tema yang disetujui, kemudian usulan judul penelitian. Nah, perhatikan. Judul ini sifatnya adalah usulan. Apakah judul ini nanti akan menjadi judul skripsi kalian? Belum tentu. Kalian nanti akan berdiskusi lebih lanjut dengan pembimbing masing-masing. Nah, ini adalah beberapa mahasiswa yang telah kami lakukan seleksi dan kami nyatakan inilah temanya, tema penelitiannya, inilah usulan judulnya dan pembimbingnya ya. Bagus, nanti akan dibimbing oleh Bu Dewi dan Pak Farik dengan tema penelitian kesehatan. Kemudian Ainaya akan dibimbing oleh Bu Dewi dan Pak Farik dengan tema yang sama seperti Bagus ya, kesehatan, dengan usulan judul sebagai berikut. Kemudian Elmi temanya nutrisi, dibimbing oleh Bu Salnida dan Bu Dewi. Kemudian Husnul Ayu, ya, tema lingkungan, dibimbing oleh Bu Nanda dan saya. Nah, kemudian selanjutnya yang lain seperti ini, ya. Linda disetujui nutrisi, dibimbing Bu Dewi dan Bu Ari. Lulu Lutfiati, ya, Muhammad Iksan, Satya Ananda, kemudian Supiandi, ya, Syifa Fatima. Kemudian Trisna Agung, Wida Nurhalisa, Wila Lailatul Kulfa. Nah, kemudian selanjutnya Yuni Fahira, Yusni Junior Lestari. Nah, pengumuman pembimbing tema dan usulan judul khusus pada poin ini, tema dan usulan judul kami informasikan secara menyeluruh. Jadi semua mahasiswa yang mengajukan kami sudah setujui temanya seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Ya, jadi kalian total 61 orang sudah mendapatkan tema masing-masing dan usulan judul masing-masing. Nah, tetapi khusus pembimbing ini akan kami informasikan secara bertahap. Siapa yang diumumkan lebih dahulu? Yang diumumkan terlebih dahulu adalah mahasiswa yang telah melaksanakan seminar PKL. Nah, maka dari itu sekali lagi di sini saya dan Pak Farik memotivasi kalian supaya cepat keluar pembimbingnya, maka cepat juga seminar. Ya, karena ini adalah syarat. Dan 15 orang ini ya, Yusni, Yuni, Wila, Wida, Trisna, Siva, Supiandi, Satya, Ihsan, dan sampai yang pertama ini adalah mereka yang sudah melaksanakan seminar PKL. Makanya mereka kita informasikan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya. Tetapi kalian pun sebenarnya sudah diplot juga, sudah ada pembimbingnya, hanya saja belum kita informasikan. Kapan diinformasikan? Nanti setelah kalian melaksanakan seminar PKL. Ya, kembali lagi ke PowerPoint ya. Jadi Prodi mengumumkan hasil seleksi tema dan judul. Seperti yang nanti hasil seleksi ini kalian bisa cek di website Prodi BDP. Kemudian mahasiswa yang telah melaksanakan seminar akan mendapatkan informasi terlebih dahulu terkait dengan pembimbing skripsi ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Kemudian mahasiswa yang telah mendapatkan pembimbing dapat segera berkomunikasi dengan pembimbing masing-masing. Silakan bagi yang sudah diumumkan siapa? Siva ya, Siva dibimbing oleh
Siapa tadi Siva? Saya lupa pembimbing 2. Kalau tidak salah pembimbing 1, pembimbing 2 kalau tidak salah saya ya. Jadi Siva mulai bisa berkomunikasi dengan pembimbing 1-nya dan pembimbing 2-nya. Sampaikan rencana penelitiannya. Siapa yang penelitian begini Bu, dasarnya begini dan sebagainya. Dia mulai berkomunikasi. Nah, kemudian perhatikan. Yang boleh dilakukan oleh mahasiswa yang sudah melakukan seminar hanyalah sampai pada tahapan ACC proposal saja, ya. Jadi kalian boleh, bagi yang 15 orang pertama tadi, sudah boleh memulai komunikasi dengan pembimbing, tetapi hanya sampai pada tahapan ACC proposal. Nah, berkaitan dengan penelitian di lapangan, ini baru boleh dijalankan apabila laporan PKL telah dikumpulkan. Ya, perhatikan ya. Jadi ini penting bagi yang sudah melaksanakan seminar, jangan dianggap selesai dulu. Belum. Selesainya itu nanti setelah laporan PKL-nya dikumpulkan. Nah, salah satu konsekuensi dari pengumpulan laporan PKL yang tertunda adalah kalian tidak bisa penelitian di lapangan. Meskipun sudah di ACC proposal penelitiannya, ya seperti itu. Jadi saya menghimbau supaya adik-adik yang sudah seminar PKL segera diurus laporan PKL-nya, ya diperbaiki kalau misalnya ada revisi saat seminar, ditandatangani oleh dosen apabila sudah di ACC, ditandatangani oleh Kaprodi dan sebagainya, sampai kemudian diserahkan ke bagian administrasi Prodi, yaitu ke Mbak Yuli, ya. Jadi jangan sampai molor di situ, ya. Seperti itu. Nah, kemudian informasi terakhir berkaitan dengan skripsi. Nah, ini saya tegaskan sekali lagi, penelitian di lapangan ini baru bisa dapat dijalankan apabila laporan PKL-nya telah dikumpulkan. Nah, kemudian bagi yang menjalankan program skripsi ini, kami mewajibkan supaya kalian mengisi laporan perkembangan penelitian. Ya, laporan perkembangan penelitian yang mana linknya ini kalian bisa akses melalui website Prodi BDP. Nah, perhatikan laporan perkembangan penelitian ini penting ya adik-adik, karena ini adalah dasar kami dalam tanda kutip menegur. Jadi kami melakukan controlling ya dalam tanda kutip menegur dosen-dosen pembimbing skripsi apabila ada mahasiswa bimbingannya yang di dalam melakukan pembimbingan ternyata lama sekali. Nah, misalnya, tetapi lamanya ini lama yang tidak menjadi pertanyaan. Misalnya ada beberapa kasus mahasiswa yang berkonsultasi terkait dengan judul, itu memakan waktu sampai 1 tahun. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kok bisa nih 1 tahun ini berbicara judul saja, apa yang menjadi masalah? Apakah di dosennya, apakah di mahasiswanya? Tetapi kita tidak sampai ke situ tahapannya, kita akan meneruskan lagi. Dimanapun permasalahannya, solusi terhadap mahasiswa ini seperti apa? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kami memerlukan mahasiswa untuk melakukan laporan ini. Ya, kami memerlukan mahasiswa untuk melakukan laporan perkembangan penelitian. Karena kalau kalian tidak melaporkan, ya kita tidak tahu kalau ada kasus mahasiswa yang ternyata lama. Atau dalam bahasa sederhananya, ini adalah ajang kalian untuk melakukan curhat, begitu ya. Ajang kalian untuk bercerita kepada kami bahwa Pak Andre, saya ini skripsi saya lama tidak di-ACC sama pembimbing saya misalnya. Saya sudah begini, saya sudah begitu, tapi tidak di-ACC juga. Bagaimana solusi dari Bapak? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena kami memiliki keterbatasan waktu, tidak mungkin satu orang ini yang memprogram skripsi ini ratusan orang totalnya sekarang ya. Tidak mungkin 100 orang menghadap ke saya kemudian menceritakan permasalahannya satu-satu. Nah, maka dari itulah kami membuat melalui form yang kami sediakan di website Prodi BDP. Form itu kami namakan laporan perkembangan penelitian. Jadi kalian melaporkan perkembangan penelitian yang dilaksanakan dan laporan ini dilakukan 1 kali setiap akhir bulan. Ya, jadi bulan Oktober melaporkan, November melaporkan, ya Oktober, November, Desember melaporkan. Begitu juga setiap bulan laporkan terus supaya kami bisa memantau dengan baik bagaimana perkembangan dari pelaksanaan skripsi mahasiswa. Ya.
Baik adik-adikku, mahasiswa program studi budaya perairan, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang sifatnya akademik ya, terutama yang menyangkut dengan PKL dan skripsi. Ya, tentunya mungkin apabila ada yang memiliki pertanyaan, saya memberikan kesempatan untuk bertanya. Ya, silakan siapa yang mau bertanya terkait hal ini. Ayo, siapa yang mau bertanya nih? Pak, kita Pak makanya. Kita Pak, ditanya Pak. Kusmayu DKK Pak. Kalian ini tidak social distancing, tidak menerapkan protokol COVID ini. Udah Pak pakai sanitizer, cek suhu. Yang bertanya, yang saya izinkan bertanya adalah yang punya kosan ini. Kamarnya siapa ini? Si Aili. Ah, iya dia yang tanya berarti. Siapa suruh mau di kamarnya dijadiin base camp? Ayo yang punya pos Pak. Ya sudah, terserah dah siapa aja. Ayo silakan tanya. Ayo dah Pak, ayo dah Ya Pak. sudah. Ayo tanya. Pak mau tanya di mana kita lihat anu itu Pak yang udah ada dosen pembimbingnya itu di web yang mana? Ya, saya kasih contoh ya. Saya akan share apa Kasih namanya? contoh Ayu ya Pak. Ya, sih bukan cuman kamu aja yang saya kasih contoh. Ya, ini lihat ya. Saya coba share. Nah, yang pertama kalian buka adalah website Prodi BDP. Website Prodi BDP itu bdp.fp.alam.ac.id. Ini tidak pernah akses website kayaknya ini kalian ini. Kan hiu perutnya bolong. Nah, pertama buka dulu websitenya. Nah, kemudian apa namanya? Untuk mengecek informasi kalian bisa lihat di menu akademik. Di akademik ini ada pilihan PKL dan skripsi. Yang kalian mau cek yang mana? PKL atau skripsi? Kalau skripsi yang diklik skripsi, kalau PKL ya PKL. Nah, misalnya contohnya skripsi ya. Skripsi sudah di-share ya? Hasil pengumuman skripsi sudah di website ada ya? Ya, oke. Contohnya lagi ya, seperti itu ya, akademik, kemudian skripsi, sesuai dengan yang mau dicari. Nah, kemudian kalian cek ke bawah, SOP yang tadi saya bilang, ini sudah ada di sini. Kalian tinggal download. Downloadnya dari sini, ya. Kemudian pengumuman, ini dia, pengajuan ya, pengajuan judul, template proposal, pembangunan seminar, penilaian. Oh, bukan di sini ternyata. Atau mungkin di home. Coba cek di home dulu. Cari di bagian bawah. Berarti dia belum ketek apa namanya. Nah, di sini dia. Oh ya, ngecek. Jadi kalian ngeceknya di info akademik. Ya. Info akademik itu adanya di paling bawah. Jadi kalian halaman awal pertama website BDP ini, ya. Itu langsung ke bawah, terus ke bawah sampai nanti ketemu info akademik. Nah, info apa yang mau dicari? Ini dia. Kalau ingin mengetahui tema, judul, dan pembimbing skripsi, maka tinggal ini yang diklik. Ya, setelah diklik nanti akan keluar hasil yang seperti ini. Dan kalian tinggal download. Kemudian setelah di-download, nanti hasil downloadannya dibuka. Dan hasil yang dibuka adalah seperti ini. Ini yang barusan saya download. Ya. Jadi bagus. Ainaya, Elmi, Husnul Ayu bimbingan saya ya. Husnul Ayu Juniarti.
dengan Bu Nanda, Linda, Lulu, ya seperti tadi persis. Kemudian Yuni, Yusni. Nah, kemudian yang lain nanti akan menyusul belakang. Ya, ayo bisa dipahami, ayo jelas? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Udah kita download, Pak. Udah Ya, oke. Berarti persoalan ini clear ya. Tidak ada lagi yang bilang tidak nyampe informasi. Baik, kalau gitu yang lain silakan. Siapa yang mau bertanya lagi? Ada yang mau tanya enggak? Siapa bertanya ini? Ini tidak ada pertanyaan, sudah dipahami atau bagaimana? Jelas ya? Tapi bohong. Nggih, Pak. Siapa yang bohong itu tadi? Ya, Pak. Ayo, siapa yang mau tanya nih? Sumi. Kamu mau tanya apa, Sumi? Sumiatun? Sumiatum. Nah, ini HP-nya dibawa lari ini Sumiati ini. Oke, jelas ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, maka saya akhiri kegiatan sosialisasi untuk kali ini dan mudah-mudahan dipahami ya. Jadi tidak ada alasan oh saya tidak paham, pasti tidak tahu info. Oke, jelas? Jelas, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, maka saya anggap informasinya telah sampai dan mudah-mudahan dapat dijalankan, dilaksanakan dengan baik ya. Mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Dan tentunya kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan kalian boleh bertanya secara personal kepada saya atau datang langsung ke Prodi dan tanyakan hal yang belum kita bahas saat ini. Ya, jadi menanyakan hal yang lain, hal yang baru. Ya, kalau begitu, sekali lagi saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, oke. Ridwan bertanya. Oke, ayo Ridwan tanya. Itu update-nya di judul yang diterima itu yang apa ya? Pembimbing itu, Pak, update-nya setiap hari atau setiap minggu atau gimana? Ya, oke. Ridwan, kamu seminar hari ini, Ridwan ya? Enggak, besok Pak, hari Jumat. Belum, besok ya. Oh, hari ini siapa tadi? Yang ada 3 orang juga kalau enggak salah. Ridwan. Iya. Ya, oke sudah. Baik, untuk jadwal, bukan jadwal, pembimbing ya, daftar pembimbing itu kan kami update tidak setiap hari karena setiap hari frekuensinya terlalu banyak. Sehari ini berubah, besok berubah, besok berubah. Mungkin kami akan melakukan update-nya setiap minggu dan setiap minggunya itu bisa jadi ya mungkin minggu depannya hari Kamis lagi atau mungkin hari Rabu, tetapi 1 minggu akan kami update sehari ya. 1 kali maksudnya 1 kali Ya, Pak. seminggu ya. Termasuk Ridwan juga nanti akan kita umumkan bersamaan dengan yang lain ya. Seperti itu Ridwan ya? Ya, Pak. Ya, oke. Baik, kalau gitu saya berikan kesempatan lagi apabila masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan ini. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Arnandi ya, silakan Arbi. Saya mau bertanya tentang tema yang yang dimunculin di website itu kan 1 kan Pak ya. Nanti kalau seandainya gimana-gimananya itu bisa diubah atau enggak, Pak? Oke, jadi tema itu adalah tema yang akan jalan. Tema itu sebenarnya merupakan pengantar dari pembimbing ya. Tema itu pengantar dari pembimbing. Seperti contoh misalnya
Arbi, kamu tadi tema apa? Kamu udah lihat punyamu? Sudah lihat belum? Kesehatan, Pak. Nah, kesehatan. Kesehatan pembimbingnya siapa? Oh, belum ya? Belum, Pak. Ya, Sumiati saya remove aja ya. Tadi mengganggu ini. Oke. Siapa? Arbi ya. Arbi, kamu tema yang disetujui adalah kesehatan. Kemudian pembimbingnya saya tidak tahu pastinya, tetapi kemungkinan yang akan membimbing kamu adalah dosen-dosen yang memang memiliki kompetensi atau di dalam bidang kesehatan. Nah, bisa jadi itu adalah Bu Dewi, kemudian Pak Alis, dan kemudian Pak Farid juga. Nah, kemudian kamu bertanya, bisa apa tidak diganti temanya? Sebenarnya tetap ada peluang bisa diganti, tetapi pertanyaannya lagi nanti pembimbingnya. Kalau pembimbingnya temanya tentang kesehatan, maka penelitianmu sebaiknya akan bisa berjalan lebih optimal kalau kamu jalankan sesuai dengan keahlian dari dosennya. Ya, sebagai contoh saya pun juga begitu. Saya membidangi lebih luas kalau bidang saya lebih luas ya. Lingkungan bisa, kemudian produksi dan reproduksi aquaculture juga bisa. Nah, tetapi misalnya nanti ada mahasiswa bimbingan saya, misalnya siapa tadi? Siva ya, Siva datang ke saya. Kemudian, Pak, saya mau penelitian tentang kesehatan. Bisa atau tidak? Mungkin bisa, tetapi penelitian Siva tidak akan optimal. Karena keahlian saya, bidang saya bukan di bidang kesehatan. Dan saya tidak akan optimal membimbing mahasiswa di dalam kalau mahasiswanya meneliti tentang bakteri, ya, kemudian virus, vaksin, probiotik, dan yang lain-lain. Nah, tetapi kalau di dalam bidang saya mungkin saya akan lebih optimal dibandingkan dengan membimbing yang bukan di bidang saya. Maka dari itu sebaiknya kami menghimbau supaya tema tersebut kalian jalankan sesuai dengan yang diumumkan. Dan yang kami umumkan ini adalah sesuai dengan yang kalian usulkan juga, gitu kan? Usulan 1, 2, 3 kami melihat bagaimana proporsionalnya. Kemarin ini dalam kondisi realnya ya, yang paling banyak masuk usulan itu adalah tema nutrisi. Kalau tidak salah ada sekitar 20 atau 30 orang lebih. Nah, 30 orang tersebut tidak bisa kita setuju semua, disebabkan karena dosen yang kompeten dalam bidang nutrisi juga terbatas. Yang paling kompeten dalam bidang nutrisi adalah Ibu Salnida dan Bu Ari. Nah, mereka berdua membimbing 30, terlalu banyak, tidak optimal juga. Maka dari itu kalau tidak salah ada 12 atau 15 orang yang kita setujui melakukan penelitian pada tema nutrisi, ya. Dan kembali lagi ke pertanyaannya Arbi, apakah bisa dia penelitian yang lain? Jawabannya bisa jadi bisa, tetapi tidak akan optimal penelitiannya karena dia dibimbing oleh dosen dengan bidang kompetensi yang sesuai dengan tema yang disetujui. Seperti itu ya Arbi ya. Jadi kesimpulannya sebaiknya kamu tetap jalankan tema penelitianmu yang disetujui. Ya, begitu Arbi? Siap Pak, siap. Iya Pak, makasih Pak. Ya, baik. Kalau gitu saya sekali lagi bagi yang masih ingin bertanya saya masih berikan kesempatan supaya jelas ini persoalan PKL skripsi ini. Baik, kalau tidak ada maka kita akhiri ya. Saya pikir sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan akademik ini bermanfaat ya bagi kalian semua di dalam sebagai bekal di dalam melaksanakan kegiatan PKL dan skripsi. Sebelum saya akhiri, saya tegaskan sekali lagi, silakan boleh bertanya secara personal apabila ada hal-hal yang diperlukan. Silakan juga bisa datang ke Prodi. Insya Allah saya setiap hari ada bersama dengan Pak Farid. Ya, jadi kapan jangan ditanya jam berapa, bisa datang aja dulu. Kalau tidak ada ya tunggu. Kalau ada ya langsung silakan masuk ke ruangan. Seperti itu ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan akademik pada program studi budidaya perairan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.